Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Irawati, Ilmu Hukum 2017. Di sini saya akan memaparkan tentang pasal 1 dan pasal 2 Konvensi Wina tahun 1969 tentang perjanjian internasional. Adapun bunyi dari pasal 1 dan pasal 2 yang akan saya bacakan dan saya akan paparkan. Mengingat ketika pembukaan konvensi dikatakan bahwa konvensi dibentuk dengan adanya kesadaran akan peran penting perjanjian internasional dalam sejarah hubungan internasional, yang mengingat perjanjian internasional sebagai sumber utama dan hukum internasional dari disadari pada dasarnya melakukan kodifikasi perkembangan hukum internasional dalam rangka menjadi tujuan pemeriksaan internasional sebagai subjek hukum internasional yang memiliki kepastian membuat suatu perjanjian dalam rangka menjalankan fungsinya. Di latar belakang terbentuknya Vienna Convention pada tanggal 23 Mei 1969 adalah ketika terjadinya konflik atau pandangan masyarakat dunia mengenai apakah perjanjian internasional itu penting dan memiliki kekuatan yang sangat mengikat. Adapun bunyi pasal 2 dalam Konferensi Wina tahun 1969 ialah yang pertama, yang bertujuan untuk konferensi ini, yang A, perjanjian berarti suatu perjanjian internasional dibuat antar serikat dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, baik yang terdapat dalam instrumen tunggal atau dalam dua atau lebih instrumen terkait apapun sebutan yang khusus. Yang kedua, ratifikasi atau penerimaan, persetujuan, ratifikasi, penerimaan, persetujuan, dan aksesi berarti dalam setiap kasus tindakan internasional di mana dinamakan demikian membentuk negara dalam pesawat internasional dengan persetujuan untuk terkait dalam perjanjian ratifikasi atau penerimaan. Sedangkan yang C, kekuasaan penuh berarti sebuah dokumen yang berasal dari pejabat yang berwenang dari suatu negara menunjuk seseorang atau beberapa orang untuk mewakili negara untuk bernegosiasi, mengadopsi atau otentikasi teks perjanjian untuk mengungkapkan persetujuan dari negara yang terkait perjanjian atau menyelesaikan tindakan lain berkenaan dengan perjanjian. Sedangkan yang D, reversasi atau berarti yang menyatakan suatu pernyataan sepihak namun mengungkapkan atau bernama yang dibuat oleh negara ketika menandatangani atau meratifikasi, menerima, menyetujui atau melakukan aksesi untuk sebuah perjanjian di mana memiliki tujuan untuk mengecualikan atau untuk memodifikasi efek hukum dari ketentuan tertentu perjanjian dalam aplikasi mereka kepada negara. Sedangkan yang E, bernegosiasi negara, yang berarti negara yang ikut ambil bagian dalam menyusunan dan adopsi teks perjanjian itu mengikuti Konferensi Wina tahun 1969. Sedangkan yang F, kontraktor negara, yang berarti suatu negara yang telah setuju untuk terikat oleh perjanjian, apakah perjanjian telah memasuki berlaku atau tidak, itu tergantung ia mengikuti atau tidak perjanjian Konvensi Wina tahun 1969. Sedangkan pesta, yang berarti negara yang telah bersetuju untuk terkait dalam perjanjian yang untuk perjanjian ini berlaku. Sedangkan yang I, organisasi internasional, adalah sebuah organisasi antar pemerintah. Sedangkan pasal 2 ayat 2, ketentuan-ketentuan ayat 1 tentang penggunaan istilah-istilah dalam konvensi ini adalah tanpa prasangka terhadap penggunaan istilah-istilah atau makna yang dapat diberikan kepada mereka dalam hukum internasional dari setiap negara. Ketentuan-ketentuan ayat 1 tentang penggunaan istilah-istilah dalam konferensi ini adalah tanpa prasangka terhadap penggunaan istilah-istilah atau makna yang dapat diberikan mereka dalam hukum internal dari setiap negara. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwasannya Konferensi Wina tahun 1969 pasal 1 dan pasal 2
itu ketika ada persetujuan antar negara dan antar organisasi dalam penandatanganan atau mengikuti ratifikasi perjanjian internasional, bisa dikatakan ia melakukan perjanjian internasional.